Pemirsa, apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 18 Februari. Masa udara dingin kontinental tiba dan warga di wilayah utara merasakan penurunan suhu yang cukup besar pagi ini. Polutan yang ikut terbawa membuat kualitas udara di belahan barat Taiwan memburuk dalam 2 hari terakhir, terutama di daerah Tainan dan Kaohsiung yang diselimuti kabut tebal sejak pagi. Kota Tainan pagi tadi diselimuti kabut tebal dan warga yang keluar rumah tanpa mengenakan masker. Kondisi ini disebabkan polutan yang terbawa masuk oleh massa udara dingin dan membuat kualitas udara di belahan barat Taiwan memburuk dalam 2 hari terakhir, terutama di wilayah selatan. Beberapa stasiun pemantau di Tainan dan Kaohsiung mencatat tingkat polusi yang mencapai peringatan merah pada pukul 10 pagi. Sementara itu, hujan gerimis berkarat turun di pagi hari di kawasan utara Taiwan dengan penurunan suhu yang cukup terasa. Masa udara dingin kontinental telah tiba dan suhu rendah akan terjadi di semua tempat pada dini hari Rabu. Cuaca sedikit menghangat pada hari Kamis dan suhu di belahan barat pada siang hari akan mencapai sekitar 24 derajat. Namun masa udara dingin berikut akan kembali hadir pada hari Jumat dan suhu di seluruh wilayah akan kembali turun. Perhatian untuk para komuter atau pengguna tetap transportasi umum. Mulai Maret, diskon umum 30% MRT Taipei akan dikurangi menjadi 15%. Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatan ruang parkir sepeda motor, Taipei dan New Taipei akan perluas penerapan tarif parkir di lebih banyak lokasi. Tempat parkir motor kerap sulit ditemukan di Taman Yixin yang terletak di sekitar stasiun Taipei. Banyak warga yang memarkir motor lalu pergi ke tempat lain. Sekali parkir durasinya 1 atau 2 hari sehingga berdampak pada warga yang perlu parkir sementara. Kini iuran parkir akan diubah menjadi tarif per jam. 即时说会有上限的一个措施，他们可能可以考虑说，它是不是可以透过譬如说坐捷运或公车的方式去降低它的 Per 3 Maret tarifnya adalah $10 per jam dengan batas harian maksimal $50. Mulai Maret, kota New Taipei juga memperkenalkan sistem baru untuk tarif motor di 8 area parkir di sekitar stasiun MRT atau stasiun kereta api dengan biaya sebesar $20 setiap kali. Perusahaan Taipei Metro juga meluncurkan diskon baru bagi penumpang tetap per bulan Maret yang awalnya sebesar 10 hingga 30% menjadi setengah hingga 15%. Penumpang yang naik 11 hingga 20 kali dalam sebulan akan menikmati diskon setengah persen dari tarif penuh. Bagi yang naik lebih dari 41 kali baru bisa mencapai ambang diskon maksimal 15%. 还是会，整体通膨一定是物价会越来越往上涨。 Dalam menghadapi tekanan seiring kenaikan iuran listrik, gaji, dan upah dasar, pihak MRT mengalami kerugian untuk pertama kalinya tahun lalu. Setelah disetujui oleh Pemkot, diskon bagi penumpang tetap MRT telah disesuaikan mulai Maret tahun ini. Sedangkan penumpang yang menggunakan tiket komuter bulanan T-Pass $1.200 tidak akan terpengaruh. Taiwan mengalami tingkat kelahiran yang semakin menurun dengan jumlah bayi baru lahir tahun lalu tercatat sekitar 134.000 bayi, merupakan penurunan selama 9 tahun berturut-turut. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW berhasil membantu kelahiran lebih dari 9.000 bayi melalui program subsidi untuk bayi tabung, mencetak angka tertinggi sejak subsidi reproduksi buatan diluncurkan. Angka kelahiran menurun dari tahun ke tahun. Walau tahun lalu adalah tahun naga, jumlah bayi hanya sekitar 134 ribuan anak, mencatat rekor terendah baru selama 9 tahun berturut-turut. Namun program bayi tabung yang disubsidi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan berhasil melahirkan lebih dari 9.000 bayi tahun lalu, mencatat rekor tertinggi baru. 38岁以下的话，基本上做试管的成功率都有50%以上这样。如果你是35岁以下的话，基本上你的成功率都会到80%左右。 MOHW telah memperluas subsidi program reproduksi buatan sejak 2021. Dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 24.000 bayi telah dilahirkan. Lebih dari 8.000 pasangan berhasil melahirkan 9.034 bayi tabung tahun lalu, naik dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Selain itu, ada juga pasangan tidak subur yang memanfaatkan subsidi dan telah menyambut kelahiran bayi mereka. Pasangan yang hendak memiliki anak diingatkan untuk merencanakan lebih awal dan memanfaatkan masa emas untuk memiliki anak antara usia 25 hingga 35 tahun. Selama salah satu dari pasutri merupakan warga Taiwan, usianya belum mencapai 45 tahun dan telah melakukan hubungan seksual secara teratur selama lebih dari 1 tahun namun masih belum hamil, dapat pergi ke 103 lembaga reproduksi untuk mendapatkan evaluasi dokter dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan subsidi maksimal $100.000 Taiwan. Warga kota Taipei dikejutkan suara besar dan aneh pada sekitar pukul 3 dini hari kemarin. Suara tersebut terdengar di distrik Chongzheng, Dazhi, Qinyi dan bahkan terdengar hingga ke distrik Sanchong dan Yonghe di New Taipei. Setelah penyelidikan, suara tersebut berasal dari alarm sekolah yang tidak sengaja dibunyikan dan petugas keamanan segera dikerahkan untuk mematikan sirene tersebut.
Sebagian warga kota Taipei yang terlelap dikejutkan oleh bunyi keras tanggal 17 dini hari pukul 3 lewat. Seorang warga yang tinggal di dekat Tingzhou Road, kota Taipei, merekam bunyi keras tersebut dan menyampaikan bunyi tersebut berlangsung selama setengah jam dan bahkan diiringi suara truk pemadam kebakaran. Setelah video bunyi keras tersebut beredar viral, banyak netizen yang meninggalkan pesan dan respons. Ada yang bilang itu adalah Godzilla, ada yang bilang itu auman bumi, bahkan ada yang mengira itu suara sangkakala malaikat. Saking kerasnya bunyi tersebut terdengar di seluruh kota Taipei. Polisi bergegas ke lokasi kejadian dan menemukan bahwa suara tersebut berasal dari SMP Kuting di kota Taipei. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, tidak ditemukan adanya bencana atau kejanggalan, maka dipastikan merupakan sirena yang berbunyi secara tidak sengaja. 因为我们有一个火灾的受信的讯号，因为潮湿，所以导致它误报。微型厂商目前已经进行抢修。 Terkait mengapa alarm dan latihan sekolah bisa berakhir menjadi bunyi kencang yang terdengar oleh separuh warga kota Taipei, begini kata pakar. 声波是反射的现象，也会说从某一个声源的地区传播到一个比较远的地区。 Bunyi keras di tengah malam ini menuai diskusi dan kepanikan di antara sebagian masyarakat. Untungnya terakhir diketahui bahwa ini adalah bunyi alarm sekolah, maka warga pun merasa lega. Sebuah pesawat penumpang terbalik saat mendarat di Bandara Toronto, Kanada pada 17 Februari. Pesawat Delta Airlines Amerika Serikat diduga terbalik 180 derajat akibat cuaca buruk dan mendarat dengan bagian bawah pesawat menghadap ke atas. Kecelakaan pesawat yang membawa 80 penumpang ini mengakibatkan setidaknya 18 orang cedera. Pesawat terbalik dengan bagian bawah menghadap ke atas dan petugas penyelamat segera menyemprotkan bahan pemadam kebakaran. Delta Airlines penerbangan 4817 ini lepas landas dari Minnesota, Amerika Serikat dan mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Internasional Toronto, Kanada. Menurut laporan media internasional, setidaknya 18 dari 80 penumpang terluka. Penyebab kecelakaan masih belum jelas, namun cuaca musim dingin setempat yang buruk telah menyebabkan ratusan penerbangan di bandara tersebut dibatalkan atau ditunda dalam beberapa hari terakhir. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Karnaval di Venesia. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.